Oke, ini adalah pertemuan kedua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, ini slide kita. Hari ini kita akan membahas tentang konsep dan pengukuran EDM atau disebut dengan Electronic Distance Meter. EDM, Electronic Distance Meter. Dari EDM ini banyak yang menyebut singkatan dari EDM ini ada yang disebut menyebut dengan Electronic Distance Meter, ada yang menyebut dengan Electronic Distance Measurement, ada yang menyebut juga dengan Electromagnetic Distance Meter atau Measurement. Ya. Apa sih itu nanti kita bahas di sini ya. Oke, kita mulai dari pengukuran jarak. Pengukuran jarak jenis pengukuran jarak yang pertama adalah dengan pita ya, pita ukur ya. Mungkin Anda sudah sering mendengarnya ya atau pernah melakukannya, yaitu mengukur jarak dengan pita ukur ya. Nah, dari pengukuran pita ukur ini memang ada beberapa hal yang menjadi kekurangannya ya. Pertama, tidak akurat dalam tanda ukuran. Jadi tanda pengukuran dari satu pita ukur dengan pita ukur yang lain itu bisa berbeda ya. Lalu pita itu bisa memuai atau terjadi pemuaian ya, karena suhu. Mungkin panas jadi akan lebih menjadi panjang gitu ya. Atau kalau dingin mungkin jadi lebih pendek. Itu bisa terjadi karena dia bahannya adalah bahan plastik ataupun logam biasanya. Terjadi perubahan tegangan pasti panjang. Jadi kalau Anda menariknya terlalu keras, dia akan menegang. Ya. Jadi molor pasti ya. Yang terakhir yaitu kemiringan. Ya. Anda mungkin akan sulit sekali untuk mengukur secara lurus ya, dengan kita ukur lurus dan datar gitu ya. Pasti agak miring, agak melengkung. Kalau panjang, apalagi kalau ada halangan seperti pohon atau mungkin rumput atau batu gitu, ya akan sulit sekali untuk lurus dan datar. Pasti terjadi pelengkungan. Dan jika Anda tarik dengan kekuatan yang besar ya terjadi penegangan. Ini hal-hal ini yang bisa menjadikan ukuran dengan pita ukur itu tidak akurat. Oke, yang kedua optik. Nah, mungkin Anda sudah pernah melakukannya baik dengan water pass ataupun dengan teodolit ya. Mungkin bisa kita sebut atau Anda sebut di waktu IUP 2 itu ada tachimetri gitu ya. Tachimetri dengan garis bidik ya. Nah, ini juga ada kelemahannya ya, kelemahannya. Yang pertama adalah kesalahan dalam pembacaan tinggi garis ya, gitu ya. Ini pasti terjadi ya. Mungkin Anda membaca pada garis bidik sekarang ya. Terus teman Anda membacanya kembali, mungkin bisa berbeda Anda dengan teman Anda. Ya, itu pasti terjadi ya. Dan tentu pasti akan lebih sulit karena ya harus membaca berulang kali. Oke, itu optik. Dan yang ketiga, elektronik atau elektromagnetik. Nah, ini yang kita sebut dengan EDM ya. Kita menggunakan perangkat elektromagnet elektrik ya, elektronik ya untuk mengukur jarak. Nah, disebut elektromagnetik kenapa ya? Karena dia menggunakan gelombang elektromagnetik untuk melakukan pengukuran. Ya, alat ini disebut dengan EDM. Nah, Anda tinggal mengarahkan ke target ya. Targetnya ini berupa reflektor dan Anda tinggal memencet sebuah tombol, maka di sana EDM akan memancarkan gelombang elektromagnetik dan itulah yang akan digunakan untuk mengukur jarak. Jarak di mana ya? Jarak antar alat ini, jarak yang Anda ukur. Oke, nah inilah yang kita akan bahas. Kenapa elektronik atau elektromagnetik ini lebih baik dan bisa digunakan lebih bagus daripada yang pita maupun yang optis tadi.
Oke, kita mulai dari apa yang dihasilkan dari pengukuran hasil jarak. Nah, jarak kita ketahui ada 3 ya pada hasil pengukuran dengan tachymetry itu ya. Jarak vertikal, jarak vertikal. Jika tempatnya memang ada miring ya, pasti kita akan mengukur arahnya ke miring ya. Nah, kita mendapatkan sudut zenit ya biasanya. Nah, karena jaraknya miring, miring maka disebut mendapatkan jarak langsung yang kita ukur adalah slope distance atau jarak miring. Yang kita inginkan untuk pemetaan sebenarnya bukanlah jarak vertikal maupun jarak miring, tetapi adalah jarak horizontal atau distance horizontal distance ini. Nah, dengan sekali mengukul tentu kita akan mendapatkan 3 ini: vertical distance, slope distance, dan horizontal distance. Nah, tiga-tiganya ini juga bisa disimpan di dalam pengukuran EDM. Kita mulai EDM itu dari sejarah ini ya, sejarah dari EDM. Ya. Ini ada mulai tahun 50 sudah ada ya. Bentuknya yang mungkin awalnya adalah rumit dan berat ya. EDM menggunakan sinyal inframerah ya dan gelombang radio juga ya. Dan dia menggunakan pemancar dan penerima. Ada pemancarnya, ada pemantunya. Pemantunya ini nanti kita bahas, dia adalah sebuah prisma gitu ya, disebut dengan prisma atau cermin. Dan perkembangannya sekarang ada yang menggunakan sinyal laser. Oke, seperti apa bentuknya? Nah, ini yang pertama kali tahun 59 ada disebut dengan target geodimeter ini. Geodimeter. Bulky sekali, besar dan berat ya. Nampak di sana alatnya seperti mesin ketik dan besar sekali ya, tidak tidak apa ya, mudah untuk dibawa jalan-jalan atau di lapangan mengukur dengan perpindahan-perpindahan yang mungkin sering terjadi ya, di mengukur itu pasti pindah alat ini agak berat sekali dan tidak memungkinkan tahun itu. Nah, ini dulunya hanya digunakan untuk mengukur jarak-jarak yang penting-penting saja atau yang jauh-jauh saja. Dan ini ada yang lebih baru lagi, ya mungkin sama geodimeter mereknya, ya, tahun 1966 sudah portable dan dia bisa diangkat ya dan dipasang di atas tripod ya. Jadi lebih mudah untuk bisa dipindah-pindahkan alatnya. Selain geodimeter ada juga yang mereknya teluometer. Ya. Teluometer itu contoh yang alat dengan merek teluometer. Di tahun 62 ada bentuknya seperti ini 62. Dan yang versi tahun 70 yang seperti ini. Ya, ini memang juga eh, modular juga yang bisa dipasang di atas tripod ya 70. Oke, itu sejarah ya, dari EDM yang awal-awalnya. Nah, yang masih modern seperti ini EDM. EDM ini ya, EDM yang atasnya ini ya, ini atasnya. Ini EDM. Saya lingkari EDM. EDM bisa digunakan untuk mengukur jarak saja, ya, seperti yang gambar yang paling kanan ini, paling kanan. Hanya mengukur jarak saja, atau dia dipasangkan dengan alat pengukur sudut seperti teodolit ataupun digital teodolit seperti gambar tengah dan gambar kiri ya. Nah, ini ada bracketnya dan dia dipasang di atas alat pengukur sudut. Jadi otomatis kita akan melakukan pengukuran secara apa ya, bersamaan sudut dan jarak. Seperti itu yang kita inginkan untuk didapatkan dalam pengukuran ini apa namanya, untuk pemetaan ya, sudut dan jarak. Nah, ini. Jadi salah satu contoh merek tertentu ya, contoh saja ini merek tertentu dari EDM tadi ya. Ini namanya Sokia Red 2. Series nanti series. Series kenapa? Karena ada beberapa seri ya dari ini Red 2 ini. Contoh saja, dulu juga banyak sekali merek ya, merek dan tipe ya, ini udah modern. Ini contoh diletakkan hanya di atas tripod saja dengan ribrah, dipasang di atas digital theodolite, dipasang di atas theodolite dan digital theodolite juga ini ya. Nah, ini adalah alat Sotia, Sotia yang waktu itu terkenal ya, banyak digunakan, banyak yang memakai waktu itu.
menggunakan EDM ini. Oke, terus bagaimana EDM itu ya? EDM itu adalah alat yang digunakan untuk menentukan panjang, ya, menggunakan perubahan fase yang terjadi sebagai energi elektromagnetik. Jadi dia pakai gelombang elektromagnetik, ya, itu inframerah ya, yang diketahui panjang gelombangnya, dan dia akan melakukan perjalanan gelombang dari satu ujung garis ke ujung yang lain dan kembali ya. Jadi ada dipancarkan ya, lalu di sana ada objek yang akan memantulkan kembali ke arah asalnya. Nah, inilah yang akan nanti dihitung menjadi sebuah jarak. Ya, transmit, lalu dia return. Untuk pengukuran penghitungannya ya prinsip seperti Anda baca fisika dulu dalam perjalanan energi elektromagnetik ya, frekuensi, ada panjang gelombang dan sebagainya, dan ia akan dihitung ininya apa namanya panjang fasenya dan juga dihitung waktu tempuhnya sehingga dari waktu tempuh dan kecepatannya Anda dapat mengukur menjadi sebuah jarak. Nah, jarak S sama dengan V dikali T. T-nya di sini adalah kecepatan dari gelombang elektromagnetiknya. Nah, P di sini sama dengan C ya, karena apa? Gelombang elektromagnetik adalah kecepatannya adalah kecepatan cahaya. Oke, lanjut saja. Nah, karena dia gelombang elektromagnetik juga dia punya sensitivitas terhadap suhu, tekanan atmosfer dan konten uap air ya. Tetapi kalau di Indonesia karena kita di daerah tropis, suhu, tekanan ya dan apa namanya kelembapan itu relatif relatif tidak banyak berubah ya. Relatif relatif sama gitu ya. Jadi pengaruhnya tidak terlalu berat kalau di Indonesia. Ya. Kecuali kalau mungkin di luar negeri yang suhunya bisa naik turun dengan sangat signifikan ya, bisa sampai minus, bisa sampai tinggi sekali suatu ketika. Nah itu perlu adanya apa namanya penyesuaian dalam pengukuran atau koreksinya. Itu kalau di Indonesia nah ini tidak pengaruh karena ya suhu di kita ya sekitaran itu ya. Oke, dan ini karakteristik atau spesifikasi dari jarak. Jadi kisaran jarak yang bisa diukur itu ada yang 750 meter, ada yang sampai 5.000 meter ya, atau 5 kilo, bahkan ada yang lebih ya nanti. Ya. Akurasinya sekian 5 plus minus 5 mm plus 3 ppm. Ya. Jadi ada kesalahan 5 mili dalam mengukur. Jadi kalau mengukur sampai 1 kilometer dia ada kesalahan 8 milimeter. Sangat-sangat teliti sekali jika digunakan mengukur jarak. Beda dengan mungkin Anda pakai pita ukur ataupun dengan optis ya, nggak mungkin sampai 1 kilometer akan kelihatan. Oke, dan seterusnya ada sampai baterai dan sebagainya. Nah ini secara real saja, ini contoh Sotia Red 2, ya. Red 2L ini series ya. Ini ada spesifikasinya, ada 3 seri, Red 2LV, Red 2LV, Red 2L, dan Red 2A ini. Nah ini yang dipasarkan oleh si Sokia. Anda lihat di sana ada spesifikasi-spesifikasi yang ditawarkan. Contoh yang pertama adalah teleskopnya, bagaimana. Nah ini kalau yang Red 2LV sampai 15 kali perbesarannya, yang Red 2L dan Red 2A hanya 11 kali. Tentu yang Red 2LV lebih bagus untuk apa namanya pembidikan karena perbesarannya 15 kali. Nah yang kedua ini adalah distance atau pengukuran jaraknya. Di sini ada tulisannya distance measuring range dalam kurung slope distance. Good condition, no haze, visibility 25 mile atau 40 km, overcast, no heat shimmer ya. Artinya dia dalam kondisi ideal, tidak ada haze atau tidak ada apa namanya kabut gitu ya. Lalu visibility-nya sampai 40 km kita bisa melihat jauh sekali dengan mata kita yang tidak tertutupi oleh kabut maupun asap maupun yang lain ya.
dan tidak ada sumber panas di sekitarnya. Contoh mungkin di situ ada pembangkit listrik atau apa atau api di sebelahnya, tidak. Nah, dengan kondisi seperti itu EDM ini dapat mengukur single prism sampai contoh yang R2LV 7.000 meter atau 7 kilo ya. Kalau yang R2L sampai 4,6 kilo, yang R2A 2,9 kilo. Dan seterusnya. Jadi ini ada triple prism, pakai prisma yang 3, triple, pakai 9 prism, pakai 15 prism, 15 prisma ya, yang dipasang jauh sekali. Dan yang 15 prism hanya bisa digunakan yang red 2 LV sampai jarak 14 km. Oke, siapa prismanya nanti ada contohnya. Akurasi, ini akurasinya. 5 ppm dan seterusnya, ini akurasinya. Dan ini adalah distance measuring time atau waktu yang dibutuhkan untuk mengukur jarak. Red 2 LV rata-rata 6 detik untuk measuring mode ya, 6 detikan ya, sama ya. Di 6 detik Anda sudah bisa mendapatkan jarak. Ya. Ada tombol 6 detik. Walaupun jaraknya itu sampai 14 kilo pada Red 2 LV. Itu sangat cepat sekali. Oke. Nah, tadi ada selalu saya dibahas tadi ada reflektor atau pemantul dan sebagainya. Nah, itu adalah prisma. Nah, seperti apa sih prisma itu? Kita bahas sekarang prisma. Prisma itu adalah sudut kubus kaca di mana sisi tegak lurus terhadap toleransi yang sangat dekat. Karakteristik dari prisma ini adalah jika ada cahaya datang, dia akan dipantulkan sejajar dengan dirinya sendiri, sehingga kembali ke sumbernya. Nah, ini disebut dengan prisma retrodirektif atau retroreflektor. Namanya. Oke, seperti apa? Nah, ini prismanya. Ini prisma single prism, single satu mata saja, single. Ini triple, ada 3 mata. Oke, seperti yang tadi dibahas, di sana ada triple, ada single, ada 9 ya, dan sebagainya. Nah, ini bentuk-bentuk beberapa single prism tadi ya. Ada yang dipakai full, dipasang di full seperti ini, ada yang dipasang diberdirikan di sini bentuknya ya, beda-beda bentuknya. Ini biasanya tiap merek punya warna-warna sendiri saja. Tapi isinya sama di dalamnya. Ini adalah sebuah prisma yang prisma ya, artinya dari kubus yang dipotong menjadi prisma, ini sebuah bentuk prism. Nah, ini contoh multiple reflektor, ini yang triple, ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 prism ya. 7 prisma yang digunakan untuk mendapatkan jarak yang lebih jauh dalam pengukuran EDM. Ya. Nah, ini beberapa hal yang muncul sebagai kesalahan dalam EDM. EDM juga alat ukur, ya pasti tidak ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kalau kita mengukur nggak mungkin sempurna, nggak mungkin selalu sangat teliti, tidak ada kesalahan, pasti ada kesalahan. Tapi paling tidak kita harus meminimalisasi kesalahan tersebut. Dan EDM jauh lebih teliti daripada Anda mengukur dengan optis maupun dengan pita ukur. Nah, ini kesalahan operator, Anda harus melakukan minimalisasi ya. Anda pasti sebagai surveyor pasti harus tahu ya, bagaimana memasang alat itu pada titik yang sama, yang persis ya. Dan tentu Anda harus mencoba alat tersebut dan seterusnya. Ya. Kalibrasi tentu pada alat ini harus selalu dalam keadaan baik ya, dan seterusnya. Oke. Oke. Ini akurasi dari EDM ya. Error akurasinya bagaimana? Nah, tetapi mohon maaf EDM ini sudah discontinue. Apa arti discontinue? Discontinue artinya dia tidak diproduksi lagi dan sudah tidak dijual lagi. Jadi kalau di pasaran Anda mencari mau membeli EDM itu sudah nggak ada. Di EDM ini sudah tidak ada. Terus kenapa kok dipelajari di sini? Nah, kenapa? EDM sekarang sudah tidak lagi berdiri sendiri, bukan lagi alat yang
berdiri sendiri seperti tadi, seperti bentuk R2L tadi ya, seperti R2L seperti ini. Nah, tapi sekarang EDM itu sudah menjadi sebuah bagian ya, tapi part dari alat yang ini, Total Station, atau lengkapnya adalah Electronic Total Station atau ETS. Jadi EDM itu sudah tidak berdiri sendiri yang dipasang di atasnya, ini tidak ada, tetapi ada di dalam rangkaiannya. Jadi di dalam rangkaian apa namanya, teropong dari Total Station itu, di dalamnya itu ada EDM. Jadi EDM itu sekarang bukanlah alat yang berdiri sendiri, tetapi alat yang menjadi bagian dari alat Total Station. Jadi kalau Anda membutuhkan EDM, Anda beli Total Station. Karena di dalamnya sudah ada EDM-nya. Jadi menjadi bagian di situ. Nah, seperti Anda dulu punya kamera digital, punya handphone ya. Mungkin yang teman-teman yang mungkin pernah tahu sejarahnya, bahwa dulu handphone itu tidak ada kameranya. Sebenarnya hanya untuk telepon saja. Tapi sekarang sudah ada smartphone. Bahkan smartphone, namanya smartphone, di dalamnya ada macam-macam. Ada kamera digitalnya, ada wifi-nya, dan lain-lain, radionya, dan seterusnya. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Bahwa EDM ini sudah bukan lagi sebagai alat yang berdiri sendiri, tetapi alat yang menjadi bagian dari Electronic Total Station. Gitu. Oke, yang terakhir mungkin bagi Anda, mungkin di pasaran Anda pernah melihat atau pernah tahu tentang alat seperti ini. Ini adalah alat laser distant meter. Secara prinsipnya sama dengan EDM ya, tapi dia bukanlah EDM yang digunakan untuk pemetaan, bukan ya, bukan. Ini adalah alat yang digunakan untuk menggantikan pita ukur atau meteran ya, yang digunakan oleh tukang ataupun mungkin tukang interior ya, atau desain interior yang di dalam rumah. Karena ini adalah untuk mengukur jarak-jarak di dekat saja atau pendek saja untuk pengukuran interior ruangan, contoh mungkin panjang dari rumah itu dan sebagainya. Jadi dia tidak berspesifikasi untuk pemetaan karena akurasinya tidaklah eh, sebagus dengan EDM tadi, dan dia tidak bisa untuk mengukur jarak yang jauh sampai 100 meter, dia kurang bagus, begitu bagus. Dan tentunya dia tidak bisa dipasang di atas sebuah titik yang fix seperti EDM yang dipasang di atas patok, dan patok tersebut ada di atas titik. Jadi penggunaannya beda ya, penggunaannya beda, manfaatnya beda, mirip tetapi penggunaannya beda. Oke, saya kira itu apa penjelasan dari slide saya. Saya buka sesi diskusi. Silakan jika ada pertanyaan. Silakan teman-teman. Ada pertanyaan? Saya tunggu. Pak, Ya, silakan. mau tanya Pak, apakah EDM ini bisa digunakan mengukur pada malam hari Pak? Bisa, Mas, bisa. EDM tidak terkendala oleh siang atau malam ya. Tetapi kendalanya biasanya adalah ini, pembidiknya. Karena Anda harus mengarahkan ke reflektornya atau ke targetnya. Jika malam hari kan tidak bisa kelihatan. Bisa Anda akali biasanya
Anda bawa lampu biasanya. Jadi lampu yang dipasang dekat dengan si prisma itu, agar Anda bisa mengarahkan EDM atau total station itu mengarah ke prismanya. Jadi kalau malam nggak ada masalah, nggak ada cahaya nggak ada masalah. Itu Mas Derajat. Oh iya Pak, makasih Pak. Cuma Anda harus bisa mengarahkan ke sana. Jadi mungkin diterangi dengan lampu gitu yang di dalam prismanya, tapi sehingga Anda bisa mengarahkan si total station atau EDM ke arah si prisma tersebut. Pertanyaan yang bagus Mas Derajat. Silakan yang lain. Ini bularannya lagi nggak Pak? Kenapa? Bularannya lagi Pak. Silakan Mas. Kalau bedanya single prisma sama triple prisma itu ngarahinnya bagaimana Pak? Kalau misalkan saya ngukur pakai triple prisma, itu ngarahinnya ke salah satunya aja atau ke tiga-tiganya? Oke, terima kasih Mas Derajat. Nah, ini ada single prism dan triple prism ya. Triple prism itu digunakan untuk mengukur jarak yang jauh. Kalau Anda mengukur jarak yang 100 meter, 200 meter itu tidak diperlukan mengukur dengan triple prism ya. Coba di sini Anda perhatikan spesifikasinya. Triple prism. Di situ bisa sampai 9.000 meter atau 9 kilo. Atau mungkin yang paling rendah EDM di sini 3,8 kilo. Nah, fungsi dari prisma yang lebih banyak atau lebih dari satu itu adalah untuk melakukan ini penguatan dalam pe, apa ya pengembalian sinyal itu ya. Contoh aja, Anda mengukur 1 kilometer, 1 kilometer aja dengan EDM atau total station, pasti Anda akan sulit sekali untuk mengarahkan ke mana gitu. Di alat Anda gitu ya, EDM, ini reflektor Anda. Nah, mengarahkannya ke sana ke titik itu akan sulit sekali. Ya. Dan di sini prisma yang tiga itu nampak akan hanya satu, karena jauhnya itu nampak kecil sekali. Anda hanya harus mengarahkan ke tengah-tengahnya. Ini contoh saja, ini pernah ada pengukuran, saya pernah ikut, pernah tahu, ada pengukur untuk bentang jembatan Suramadu yang panjangnya, dia menggunakan 9 prisma untuk melakukan pengukurannya. Prisma itu yang 9 tadi, 9 mata contohnya, 9 mata ini. Karena tidak mungkin juga dibidik di arah dari 5 kilometer, maka dia dibuatkan target. Jadi prisma yang 9 tadi itu dipasang di tengah-tengah, lalu diberikan target seperti itu. Ini dari triplex itu yang dicat putih, dan diberi garis warna merah. Jadi prismanya di tengah-tengah ya, maaf ya, kembali di tengah-tengah. Nah, si surveyor yang ada di alat TS atau EDM itu, dia tidak mengarahkan atau tidak melihat ke prismanya, karena dari 5 kilometer prisma yang 9 itu nggak kelihatan juga. Dia hanya mencoba untuk mengarahkan bidikannya itu di tengah-tengah garis bidik ini, tengah-tengahnya. Nah, otomatis karena dia tengah-tengahnya pasti akan mengenai si prisma itu. Nah, biasanya memang prisma itu ada seperti ini. Ini kebanyakan sekarang dikasih warna putih-putih ini, hitam putih seperti ini juga. Ini luarnya itu adalah apa namanya membantu untuk membidik ya dari jarak yang lebih jauh. Karena mungkin yang prisma ini kaca tidak kelihatan tengah-tengahnya. Yang mungkin akan kelihatan dari jauh itu adalah ininya apa namanya plate ini atau plat dari hitam putih atau warna yang lain yang bisa kita arahkan bahwa di tengah-tengah itu ada prismanya. Nah, fungsinya apa sih prisma lebih banyak itu? Mungkin bisa Anda bayangkan seperti ini. Ada pernah memakai senter ya, alat untuk mencari apa namanya cahaya itu ya, center. Kalau Anda nyalakan, nyala senter itu akan seperti ini.
Semakin jauh dia akan semakin lebar bentuk apa namanya cahayanya ya, begitu. Tapi juga semakin lemah. Kalau mungkin Anda menyenter yang dekat-dekat saja di sini mungkin itu akan terang sekali, kelihatan sekali hasil pantulannya. Anda dengan mata Anda itu kan menerima pantulan dari eh, cahaya senter itu. Tapi semakin jauh dia akan semakin lemah karena dia melebar gitu. Nah, ini diperlukanlah memang prisma yang lebih banyak untuk kembali memfokuskan pemantulannya kembali ke arah eh, apa ya pembangkit sinyalnya sehingga didapatkan jarak. Kalau dia hanya pakai satu lah, otomatis dia tidak akan bisa mengembalikan dengan eh, sinyal yang terfokus. Itu maksudnya Mas Derajat. Jadi, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Silakan yang lain. Oke, yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Pak ingin bertanya Pak. Silakan Mas Abi. Kalau untuk keakuratan dari alat EDM yang lama itu Pak yang terpisah dengan EDM eh, yang gabung dengan atau sama saja? Oke, mirip, sama, 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 sama Mas Abi. Mungkin gini, memang walaupun yang EDM yang sekarang yang jadi bagian total station itu lebih kecil karena di dalamnya itu karena perkembangan teknologi para pembuat ini sudah bisa membuat ini apa namanya semacam chip dan sebagainya elektroniknya itu menjadi lebih kecil. Nah, seperti Anda tahulah dulu mungkin perkembangan smartphone dulu yang besar ya, yang tebal gitu ya. Dan sekarang menjadi tipis dan kecil saja punya kemampuan yang sama. Jadi kemampuannya tidak berbeda dari yang EDM yang bulky di atas dan yang diri itu ya dengan yang menjadi bagian dari total station. Bahkan yang sekarang ya total station yang apa baru-baru ini ya dengan teknologi laser gitu ya tidak memerlukan prisma yang reflectorless kita akan bahas yang itu ya nanti tentang reflectorless EDM itu menjadi lebih canggih ya, daripada yang lama. Jadi mungkin hanya bagian kecil saja tetapi dia punya kemampuan yang sama dan bahkan ada beberapa yang lebih canggih daripada yang berdiri sendiri itu Mas Abi. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, silahkan lagi yang lain. Pak mungkin bertanya lagi bisa Pak? Boleh Mas Abi. Menyambung tadi pertanyaannya derajat Pak yang tentang prisma. Mm-hmm. Itu ada standar khususnya nggak Pak? Maksudnya untuk penggunaan prismanya. Semisal jarak segini itu menggunakan satu prisma, lalu kelipatan berapa menggunakan berapa prisma, atau itu tergantung kebutuhan saja di lapangan Pak? Ya, standarnya tidak ada sih sebenarnya, tidak ada. Ya. Tidak ada harus berapa kilometer harus pakai ini tidak. Karena biasanya prisma yang hanya single itu bisa sampai 2 kilo, 1 kilo, 2 kilo ya, untuk kekuatan dari sinyalnya. Ya, kita kan cuma kalau ingin mengukur jarak yang jauh ya kita gunakan lebih dari satu yang triple dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau hanya ukur yang kita hanya kurang dari 1 kilo dan sebagainya ya single prism itu sudah lebih dari cukup sebenarnya. Ini penggunaan yang triple prism lain terus ada lebih banyak lagi multi prism itu digunakan untuk mengukur jarak yang sangat jauh ya, Mas. Sangat jauh. Nah, ini jarang sekali terjadi pemetaan seperti itu. Biasanya hanya digunakan untuk pengecekan dan sebagainya. Contoh Anda kalau mungkin datang main ke ini apa ya punyanya BPBD yang untuk pengamatan eh, puncak dari Merapi gitu ya, di mana di Pasai tepatnya itu ada.
Ya itu kan mengukur jarak yang jauh ya dari posnya itu sekitar 3 kilo sampai 4 kilo dari puncak Merapi gitu, kaki gunung. Nah itu baru menggunakan prisma yang triple dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada standarnya sih harus pakai prisma itu kalau sekian kilo harus pakai prisma yang 3 dan sebagainya. Cuma hanya mungkin Anda bisa lihat dari spesifikasi dari alat itu. Karena alat EDM atau total station pasti akan keluar sebuah spesifikasi seperti ini. Spesifikasi juga seperti ini. Nah ini Anda bisa jadikan sebagai patokan. Contoh saya single prism, alatnya ternyata red 2L gitu ya. Oh ternyata kalau ukur dengan satu prisma itu maksimumnya 4,6. Jadi kalau saya mengukur lebih dari 4,6 kilo, jadi saya membutuhkan triple prism. Dan tiap tipe alat atau merek alat biasanya ini beda-beda. Beda-beda untuk spesifikasi teknisnya. Ya mirip tapi beda-beda, hanya mungkin kacek sedikit-sedikit saja. Dan Anda gunakan ini sebagai patokan jika Anda mengukur dengan jarak yang jauh dari alat tersebut. Itu Mas Adi. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, yang lain lagi silakan. Boleh satu lagi lah. Bertanya Pak. Silakan Mbak Regina. Ya. Eh, waktu, pada saat penggunaan PS itu apakah kita mengambil alat tersebut seperti kayak UV sama teodolit atau kita dari jarak A ke jarak B itu langsung aja gitu Pak? Maaf Mbak Regina agak kurang jelas. Diulang lagi. Mungkin lebih pelan-pelan saja ngomongnya. Jadi saya ini Pak mau nanya, Mm-mm. kita memakai alat PS ini, apakah Oke. ya itu apakah kita awal awal mengukurnya tuh seperti ada apa setting alat waktu pendirian tripod itu seperti dari sama WP atau kita dari TTA ke DTB itu langsung kita berdiri aja di patok atau bagaimana? Maaf suaranya agak nggak jelas Mbak Regina. Mungkin bisa diketik di chat Mbak Regina agar biar lebih jelas untuk pertanyaannya biar nggak salah paham saya. Mungkin bisa dicek di chat Mbak ya. Saya tunggu chatnya Mbak Regina. Halo Mbak Regina, sudah diketik chatnya? Benar lagi mengetik. Oke.
Oke, belum ya, Mbak. Oke, sebentar, mesti keluar. Pengukuran DTS apakah sama seperti pengukuran pada WP atau Tedolit yang pada awalnya harus menyandang alat tersebut atau langsung saja pengukurannya misal titik A dan B? Ya, tentu sama. Pengukurannya sama. Total station, karena di sini ada pertanyaan total station ya. Tadi itu adalah alat ukur sudut ya, yang bentuk dan ininya ya, fungsinya hampir mirip seperti digital theodolit ya. Seperti theodolit. Tapi dia kelebihannya dia adalah digital dan elektronik yang dilengkapi dengan EDM. Tentu untuk penggunaannya, prinsipnya secara pengukuran terestris itu tidak bisa diabaikan. Pengukuran terestris, yaitu setting alat, melakukan centering optis, ya, lalu melakukan setup untuk tegak lurus dari satu titik ya, dengan menyeting nivo kotak, nivo tabung sama. Di sini ada nivo kotaknya sama, ini ada skop A, B, C sama ya, sama. Jadi secara intinya sama gitu ya. Walaupun EDM yang tadi yang berdiri sendiri pun tetap sama. Karena dia PDM berdiri sendiri itu pasti berdirinya adalah di atas tribrah ya. Tribrah. Maaf, tribrah ya. Yang juga tentu kita harus set up tegak lurusnya terhadap garis bidik dan seterusnya. Walaupun juga dengan di atas theodolit, tentu theodolitnya yang kita pakai ya dia harus tersetting, centering optisnya dan sebagainya. Itu Mbak Regina. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Oke, cukup ya. Oke, kalau gitu silakan Anda pelajari apa yang sudah saya share di Kulon. Di sana sudah saya tahukan beberapa video, beberapa materi ya yang bisa Anda gunakan untuk menambah pengetahuan Anda di bidang pemerintahan digital ini, terutama untuk pemahaman EDM. Terima kasih atas perhatiannya. Mbak Kormat juga terima kasih yang mengingatkan ya, untuk kuliah hari ini. Kita ketemu lagi untuk kuliah Febdik di minggu depan pada jadwal yang sama. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kuliah saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Siang Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.